Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini gue bakal prediksi Jerman versus Italia yang bakal berlangsung dalam laga keempat Liga A Grup 3 UEFA Nations League 2022-2023 guys di Stadion Borussia Park, Rabu 15 Juni 2022 pukul 01.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Ya guys, grup neraka ini super ketat ya guys, dimana cuma Italia dan Hungaria guys yang bisa meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir di UEFA Nations League. Di grup ini bahkan Jerman dan Inggris yang notabene juga menjadi favorit guys, itu masih 0 kemenangan. Dan saat ini posisi pemuncak klasemen yang dihuni Italia dengan 5 poin itu cuma berjarak 3 angka saja guys dengan penghuni juru kunci Inggris. Otomatis persaingan di grup neraka ini sangat ketat ya guys. Apalagi untuk bisa lolos ke semifinal itu hanya satu tim, yakni sang juara grup. Nah sekarang Jerman yang dalam 3 pertandingan beruntun UEFA Nations League 2022-2023 selalu meraih hasil imbang identik 1-1 akan menghadapi pekerjaan berat dengan menjamu Italia guys. Permasalahannya guys bagi Die Mannschaft adalah, berdasarkan pantauan gue nih guys, sejak Jerman versus Italia pertama kali berduel pada 1923 guys, itu Jerman tidak pernah bisa mengalahkan Gliazzurri di turnamen resmi dalam waktu 90 menit. Jadi Jerman itu cuma bisa mengalahkan Italia dalam waktu 90 menit guys dalam pertandingan persahabatan. Sekarang kita bahas sedikit nih guys, duel terakhir Jerman versus Hungaria yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Jadi pada menit ke-6 itu Jerman kebobolan ya guys, dari wingback kanan Hungaria Viola mengirimkan crossing. Saat itu David Raum yang bertugas untuk menjaga Viola tidak terlalu ketat menempel guys, sehingga crossing pun sampai ke kotak penalti Jerman. Salai menyambar dengan sundulan, tetapi Manuel Neuer masih bisa menepis bola. Nah, bola liar ini guys disambar oleh Nagy dengan sepakan deras kaki kanan dari dalam kotak penalti guys. Menurut gue guys, ketiga tim raksasa di grup 3 ini mesti mewaspadai Viola nih guys, karena Hungaria kerap mengandalkan Viola untuk mengirimkan umpan-umpan berbahaya. Sebelumnya Italia juga telah menjadi korban, di mana Viola mengirimkan crossing dari sisi kiri pertahanan Italia dan membuat bek tengah Italia Gianluca Mancini menciptakan gol bunuh diri. Lalu momen menarik lainnya muncul pada menit ke-9 guys, di mana bek tengah Jerman Schlotterbeck mengirimkan umpan lambung ke jantung pertahanan Hungaria dari tengah lapangan ya guys dikirimnya. Lalu dengan satu kali memantul bola langsung kena sentuhan dari Hofmann. Dengan satu sentuhan tersebut Hofmann langsung membawa bola masuk ke kotak penalti sekaligus menggocek kiper Gulaksi guys, sehingga Hofmann tinggal menceploskan bola ke gawang kosong. Nah, Hofmann ini saat ini menjadi top scorer Jerman ya guys, dengan catatan 2 gol di UEFA Nations League 2022-2023. Lalu Jerman sebetulnya memiliki kans ya guys untuk membalikan kedudukan menjadi 2-1 pada menit ke-40. Itu diawali tusukan dari Jamal Musiala ke dalam kotak penalti Hungaria, tetapi lini pertahanan Hungaria berhasil menutup rapat di kotak terlarang, sehingga Musiala mesti kembali mengoper bola keluar kotak penalti ke sisi kanan pertahanan Hungaria di mana ada David Raum. Raum kemudian melakukan akselerasi sehingga bisa masuk kembali ke dalam kotak penalti Hungaria dan melepaskan tembakan pisang kaki kanan. Meskipun guys bola akhirnya melenceng tipis di sisi kiri gawang Hungaria, tetapi keberanian Raum untuk melepaskan tembakan melengkung menurut gue patut mendapat nilai plus. Nah pada menit ke-44 guys, Jerman kembali terancam ya guys, di mana lagi-lagi Viola bisa masuk ke dalam kotak penalti Jerman dan melepaskan sepakan volley kaki kanan dari dalam kotak terlarang. Tetapi kali ini Manuel Neuer dengan brilian bisa menepis juga dengan kaki kanannya guys. Gue melihat guys ada kekosongan nih di sisi kiri pertahanan dari Jerman. Selain itu Jerman juga memiliki lini serang yang butuh diperbaiki ya guys penyelesaian akhirnya, karena duo Chelsea, Timo Werner dan Kai Havertz selalu saja melempem di final third ya guys. Dan kalau kita lihat nih, lini depan Jerman ini belum menghasilkan gol ya guys. Dari 3 gol Jerman di UEFA Nations League 2022-2023, 2 gol dari wingback kanan Jonas Hofmann dan 1 gol dari gelandang bertahan Joshua Kimmich.
Semoga saja nih guys, gue berharap dengan Thomas Muller dan Leroy Sané yang disimpan dalam laga kontra Hungaria itu bisa tampil lebih fit kontra Italia sehingga bisa lebih greget nih guys daya gempur dari Jerman. Oke guys, sekarang kita lanjut nih ngebahas performa terakhir Italia saat melawan Inggris yang berakhir dengan skor kacamata. Sebetulnya pada menit kedua ya guys, Italia itu berpeluang untuk membuka keran gol, di mana Italia memiliki nyawa baru nih guys dalam diri Lorenzo Pellegrini yang mengirimkan umpan terobosan ke dalam kotak penalti. Dan gue suka banget guys sama aksi Fratesi yang berhasil menerobos masuk lepas dari kawalan pemain Inggris, tetapi sepakan kaki kanan Fratesi masih melenceng tipis ya guys di sisi kanan gawang Inggris. Lalu pada menit ke-9 Inggris gantian guys memberikan ancaman. Kali ini Raheem Sterling yang mengirimkan umpan terobosan matang kepada Mason Mount, dan Mount langsung berada dalam situasi one on one dengan Gianluigi Donnarumma. Namun sepakan kaki kanan Mount masih bisa ditepis oleh Gianluigi Donnarumma guys sehingga hanya membentur mistar gawang. Nah, pada menit 25 dan 44 guys, Italia tuh dua kali beruntun mendapatkan peluang emas. Diawali dari umpan Giovanni Di Lorenzo dari sisi kiri pertahanan Inggris kepada Sandro Tonali, tetapi sepakan kaki kanan Sandro Tonali dari dalam kotak terlarang masih bisa ditepis oleh kaki kiri Aaron Ramsdale. Lalu pada menit ke-44 kerjasama nih guys 1-2 antara Lorenzo Pellegrini dengan Pessina ditutup oleh sepakan kaki kiri Pessina guys, tetapi masih bisa dimentahkan oleh Ramsdale ke atas mister gawang Inggris. Nah, cuma guys, permasalahannya dari Italia adalah mereka hanya mengandalkan satu serangan guys dari satu sisi. Dari sisi kanan penyerangan saja. Nah, menurut gue ini bisa berbahaya nih guys kalau misalkan pasukan Roberto Mancini tidak bisa mengkreasi peluang dari sisi lain, karena pastinya anak asuh dari Hansi Flick akan mengantisipasi hal tersebut. Cuma gue salut guys dengan performa para pemain muda Italia guys, khususnya yang diperlihatkan oleh Fratesi dan Pellegrini, di mana mereka mulai bisa tampil lepas dan menunjukkan performa yang menjanjikan untuk masa depan Gliazzurri. Nah, gue juga melihat guys permainan Italia berpotensi akan makin hidup ketika melawan Jerman karena Roberto Mancini menyimpan guys penuh Nicolo Barella dan Matteo Politano dalam laga kontra Inggris, sehingga Barella dan Politano bisa menjadi kunci nih guys untuk memberikan ujian lebih besar untuk Jerman guys. Sekarang kita masuk guys ke segmen prediksi susunan pemain inti untuk Jerman dan Italia. Kita mulai dulu dari kubu Jerman ya guys. Menurut gue Jerman akan menggunakan formasi 3-4-2-1. Di posisi kiper ada Manuel Neuer, dan di posisi 3 back ada Klosterman, Niklas Süle, dan Antonio Rudiger. Lalu di posisi 4 gelandang ada Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, dan David Raum. Lalu posisi 2 penyerang lubang ada Leroy Sané dan Thomas Muller, dan ujung tombak Timo Werner. Jerman tidak bisa menurunkan winger Serge Gnabry karena cedera betis guys, dan gelandang serang Marco Reus karena cedera otot. Namun Jerman terbilang cukup bagus guys di UEFA Nations League karena hanya kalah 1 kali dalam 9 laga terakhir. Pekerjaan rumah Jerman selain lini serang yang dalam tanda kutip terlalu konsisten cetak 1 gol, lini belakang mereka masih rapuh guys, di mana Die Mannschaft tak pernah clean sheet dalam 12 laga beruntun di UEFA Nations League. Nah, gue melihat pelatih Jerman nih guys, Hansi Flick sudah siap menghadapi Gliazzurri. Dia mengatakan, kami bermain tanpa kepercayaan diri melawan Hungaria, kami memiliki waktu untuk mengembalikan energi dan akan menurunkan skuad terkuat ke lapangan untuk melawan Italia. Kita lanjut guys ke skuad Italia. Menurut gue akan menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Gianluigi Donnarumma. 4 back ada Davide Calabria, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, dan Leonardo Spinazzola. Lalu di posisi 3 gelandang ada Davide Fratesi, Bryan Cristante, dan Nicolo Barella. Posisi trisula ada Matteo Politano, Giacomo Raspadori, dan Lorenzo Pellegrini. Italia masih harus berjibaku lantaran banyak pemain yang belum bisa merumput ya guys, khususnya di lini depan seperti Domenico Berardi, Ciro Immobile, Federico Chiesa, dan Nicolo Zaniolo. Ditambah lagi gelandang mereka Sandro Tonali harus absen akibat akumulasi kartu.
Terlepas dari itu guys, Italia didukung fakta superior di fase grup UEFA Nations League, di mana Glierzuri tak pernah takluk dalam 11 partai terakhir. Nah, Roberto Mancini juga memahami bahwa tim mudanya masih dalam proses guys. Kami tahu kami harus berkembang, ini bagian dari jalan untuk berkembang. Kita masuk ke kesimpulan ini guys. Dalam laga kontra Inggris ya guys, Roberto Mancini itu menurunkan starter termuda kedua dalam masa jabatannya sebagai pelatih Italia guys, dengan rata-rata usia 25 tahun 126 hari. Sebelumnya Roberto Mancini menurunkan starter termuda ketika Italia melawan Hungaria dalam usia 25 tahun 18 hari. Menurut gue minimnya pengalaman para pemain Italia ini bisa dimanfaatkan oleh Jerman. Apalagi guys, Jerman tidak terkalahkan dalam 12 laga terakhir. Lalu, wingback kanan Jerman Jonas Hofmann juga sedang on fire guys, di mana dia berhasil menciptakan 4 gol dari 7 laga terakhir saat menjadi starter bagi timnas Jerman. Prediksi gue guys, Jerman akan mengalahkan Italia dengan skor 2-1. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Yen Tambunan? Atau lo justru menjagokan Italia nih guys yang bisa kembali meraih kemenangan di UEFA Nations League? Coba guys sampaikan di kolom komentar ya. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Yen Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yen Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.